Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar akuntansi pemerintah. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahara Biliasani dengan NPM 062240512667. Perkenalkan, nama saya Siva Syabila Wijaya dengan NPM 062240512668. Definisi akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan atau recording sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Berikut struktur SAP berbasis akrual dalam lampiran 1 PP 71 tahun 2010, yaitu PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pekerjaan, PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, dan PSAP nomor 12 tentang laporan operasional. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan dan pentingnya informasi keuangan menurut Martani DKK tahun 2012. Yang pertama, investor membutuhkan informasi untuk menilai harga saham, kemudian melakukan keputusan untuk membeli atau menjual investasi di sebuah entitas. Yang kedua, karyawan membutuhkan informasi kondisi keuangan, tidak hanya untuk keperluan kompensasi, namun juga terkait dengan masa depan mereka termasuk pensiun di dalamnya. Yang ketiga, pemberi jaminan tertarik dengan informasi keuangan yang akan membantu mereka memutuskan apakah pinjaman dan bunga dapat dibayar kembali saat jatuh tempo. Yang keempat, pemasok dan kreditor. Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan sangat penting bagi pemasok bahan baku yang berkaitan dengan material yang mereka berikan kepada perusahaan dan keberlangsungan pembayaran utang perusahaan kepada pemasok tersebut. Sedangkan kreditor menggunakan informasi untuk menentukan kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Yang kelima, pelanggan membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan terkait dengan kelangsungan produk yang telah dibeli dari perusahaan seperti garansi. Yang keenam, pemerintah berkepentingan dengan aktivitas perusahaan terkait dengan alokasi sumber daya. Mereka juga membutuhkan informasi keuangan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional. Dan yang ketujuh, masyarakat tertarik dengan informasi tentang kontribusi perusahaan kepada masyarakat, termasuk jumlah karyawan dan perlindungan pemasok dan pekerja lokal. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Peranan pelaporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah daerah selama satu periode tertentu. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan A. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran,
B. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. C. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. D. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. E. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. F. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Agar laporan keuangan bermanfaat bagi para pemakainya, maka diperlukan karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti 1. Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 2. Relevansi. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. 3. Keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. 4. Dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan. Berikut merupakan perbedaan akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan memang diunggulkan secara relatif terhadap kerangka konseptual, karena kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Keunggulan relatif ini membahas hal-hal dalam tujuan kerangka konseptual yang memberikan acuan bagi A. Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. B. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, maka kerangkalah yang harus diunggulkan. C. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. D. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.